Nah, saudara, dalam season kita tahun ini mengenai movement and miracles, bergerakan dan mujizat, saudara. Saya percaya saudara di 2 bulan ini kita bicara tentang Church on the Move, gereja sedang dalam pergerakan. Dan terakhir minggu kemarin saya bicara tentang set apart for God, bagaimana saudara dalam kegerakan kita melihat pentingnya kita dikhususkan bagi Tuhan, kita melayani fokus buat Tuhan. Kalau kita mau melihat kegerakan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya buat di gereja ini saudara. Ya. Nah saudara, kalau Anda mau belajar tentang tahun ini mengenai season kita, sangat mudah sekali kalau Anda mau, Anda revisit, datang kembali ke Kisah Rasul. Mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, Anda belajar, baca pelan-pelan, Anda bisa nangkep dengan khotbah saya dari bulan Januari kemarin sampai hari ini, mestinya Anda mulai melihat pola-pola patternnya Tuhan di dalam kegerakan di gereja mula-mula. Makin Anda bisa nangkep itu, Anda tangkap di hati saudara, Anda ngerti itu. Dan Anda mau bergerak bersama-sama, makin dahsyat gereja ini akan bergerak seperti gereja mula-mula. Nah oleh karena itu saudara, tema hari ini saya akan menyampaikan pesan tentang open heaven. Yaitu langit yang terbuka. Saudara, open heaven kalau Anda membaca di Kisah Rasul bukan cuma terjadi gara-gara adanya pencurahan Roh Kudus. Yes, pencurahan Roh Kudus itulah yang membuat open heaven terjadi. Sehingga begitu banyak karunia-karunia, begitu banyak mujizat, begitu banyak perkara-perkara ajaib terjadi, begitu banyak saudara orang-orang dilepaskan, begitu banyak orang dimerdekakan, yang mati dibangkitkan dan sebagainya. Itu terjadi oleh karena adanya pencurahan Roh Kudus. Tapi pencurahan Roh Kudus tidak bisa cuma sesaat. Betul nggak gitu? Kalau Anda melihat gereja mula-mula, mereka terus bergerak beberapa tahun ke depan setelah pencurahan Roh Kudus, puluhan tahun ke depan, bagaimana saudara itu langit masih tetap terbuka. Open heaven terjadi, bukan berhenti setelah peristiwa itu selesai. Enggak. Saya melihat ada beberapa gereja, termasuk gereja kita juga, termasuk orang Kristen juga, seringkali saudara ketika mengalami lawatan Tuhan, enggak bertahan terlalu lama. Betul nggak gitu kalau kita lihat dari gereja-gereja? Nggak bertahan terlalu lama. Why is it? Karena ketika open heaven terjadi, tidak dipelajari polanya di gereja mula-mula, dari gereja mula-mula. Bagaimana open heaven itu bisa konsisten terjadi. Siapa yang kepengen di dalam hidupnya mengalami konsistensi open heaven? Saudara, open heaven bisa konsistensi terjadi. Nah dari situ saya pelajari, saya mendapati sebuah pola. Coba bilang pola. Pattern itu penting saudara, karena ketika kita ngikutin pattern, maka saudara kita mengerti pattern ini akan terus menerus mengundang kuasa Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui pattern atau pola. Saudara, kalau Anda bikin kue atau kue-kue kering gitu ya, ketika ada cetakannya, masuk dalam cetakan itu udah tercetak begitu. Saudara tahukah saudara, Tuhan punya pattern. Kalau Anda nggak masuk dalam patternnya dia, pasti ada pattern yang lain yang akan membentuk hidup kita. Entah dari dunia, entah dari teman kita, entah dari setan bahkan bisa menjadikan kita punya pattern. Nah kalau patternnya sudah salah, berat ini saudara untuk bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Nah oleh karena itu pattern itu penting, sekali lagi bilang pola. Saudara bisa punya baju, sepatu, celana yang mereknya mahal. Mau mereknya yang terkenal dari yang termahal, terkenal, mahal banget saudara ya. Anda bisa miliki itu, tetapi saudara nggak tentu Anda pakainya enak. Betul ya? Saya pernah waktu ulang tahun saya dikasih sepatu. Sepatu yang sebenarnya saya suka mereknya, Belly saya dikasih. Asli itu, bukan palsu. Asli bener. Saudara, saya dikasih sepatu Belly, tapi saya pakai nggak enak. Nggak enak saya pakai saudara. Artinya apa? Saya taruh di rak sepatu saya nggak pernah pakai. Kalaupun saya paksakan, paling sebentar nggak kuat, saudara. Nah, tetapi ada sepatu yang dipakai sama saya nyaman, itu yang saya pakai. Walaupun udah lama saya pakai itu terus. Kenapa? Karena cocok di pola kaki saya. Betul nggak gitu, saudara? Pernah nggak Anda punya sepatu yang kayak gitu? Ada merek-merek lain yang dipakai itu lagi. Kenapa? Anda sudah pakainya enak, betul nggak gitu? Why? Karena itu sesuai dengan pattern. Nah itu sebabnya kenapa Tuhan tuh kalau bekerja melalui sebuah pattern. Dia punya pattern. Nah untuk Anda bisa melihat bagaimana hidup saudara ngikutin pattern Tuhan. Sehingga open heaven terjadi dalam hidup saudara. Pribadi saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Bahkan di dalam gereja open heaven selalu konsisten. Nah kalau Anda mau melihat itu ada polanya. Ada amin saudara. Nah sebelum saya lebih lanjut, Anda dan saya mesti punya persamaan persepsi dan pengertian dulu. Nah yang dimaksud dengan langit terbuka bukan seperti pintu buka tutup.
ntar buka, ntar tutup, ntar buka, ntar tutup. Bukan itu maksud saya. Tapi apa maksudnya saudara? Langit terbuka, kalau kita lihat di dalam slide saya, langit terbuka berarti antara koneksi, terjadi antara hubungan bumi dengan surga. Ada koneksi surga dan bumi, terjadi saudara, koneksi ini lancar, nggak ada blank spot. Kenapa saya pakai istilah-istilah ini? Supaya memudahkan bagi Anda yang sekarang adalah teknologi semuanya. Memudahkan buat saudara. Sehingga yang namanya open heaven, hubungan saudara dari bumi ini ke surga itu tidak ada hambatan. Bebas hambatan. Itu kalau seperti hotspot, itu sinyalnya kuat. Itu yang terjadi open heaven. Berapa banyak saudara Anda ngalamin saudara, ketika Anda mau mengakses sebuah web atau mengakses sebuah situs, ngalamin susah, betul? Betul ya? Nah kenapa itu? Karena sinyalnya tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua saya melihat di dalam open heaven, itu bicara soal kelancaran proses akses dari bumi ke surga, yaitu Anda upload. Apa yang di hati saudara, apa yang ada di pikiran saudara, Anda berdoa, itu rasanya cepat sekali nyampainya. Ada kalanya saudara waktu Anda berdoa, kau kayaknya susah, pernah ngalamin begitu saudara? Tapi ada kalanya waktu Anda upload ke Tuhan, itu kelihatannya begitu luar biasa, surga terbuka. Dan kemudian Anda mendownload sesuatu dari surga ke bumi. Download itu bisa bicara kuasa Tuhan. Download itu bisa bicara soal penyediaan Tuhan. Download itu bisa bicara suara Tuhan. Download itu bisa bicara tentang favor Tuhan. Begitu gampang terbuka dalam hidup saudara. Sehingga pergumulan-pergumulan saudara adalah pergumulan yang tidak berarti. Paham gak nih saudara? Anda ngalamin pergumulan, tapi pergumulan itu berat sih. Tapi Anda lewati sepertinya kok kayaknya gampang. Karena ada Tuhan mendukung saudara. Karena ada Tuhan memberi kekuatan saudara. Karena download dari surga kuat dalam hidup saudara. Itu artinya apa? Ada langit terbuka dalam hidup saudara. Nah kalau Anda mau mengalami hidup yang seperti ini, Anda harus tidak boleh mengizinkan hubungan antara saudara dengan surga terhambat. Apakah ada langit tertutup? Ada di Alkitab. Ada terjadi langit tertutup. Nah ketika langit tertutup, ini sesuatu yang tidak mudah buat saudara untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendapat direction atau arahan dari Tuhan. Sulit untuk Anda bisa alami itu. Di mana? 1 Samuel, mari kita lihat. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda, coba bilang Samuel muda. Berarti ada Samuel muda, ada Samuel tua. No, ini lagi spesifik, lagi menunjukkan si Samuel yang masih muda, maksudnya gitu saudara. Nah Samuel yang muda, itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Tuhan tidak keberatan buat orang muda melayani dia. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak keberatan orang muda melayani dia. Yang sering keberatan orang muda melayani Tuhan adalah orang tua. Bukan Tuhan. Baik orang tuanya yang melahirkan dia atau orang yang sudah tua-tua di gereja. Halo, amin. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak keberatan orang muda melayani dia. No, dia tidak keberatan saudara. Itulah sebabnya kenapa yang muda jangan pernah Anda merasa minder dan Anda merasa saya tidak layak. No, Allah terima saudara untuk pelayanan saudara. Yang muda katakan amin. Starji, haleluya. Amen. Wow. Yes sir gitu ya. Puji Tuhan. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering. Kalau Anda sudah mulai jarang dapat firman yang segar dalam hidupmu. Kalau Anda sudah jarang mendapatkan perkara-perkara supranatural dalam hidup saudara. Entah mujizat, entah itu karunia tidak lagi lancar dalam hidup saudara. Jangan-jangan langit di atasmu tertutup. Kalau Anda tidak lagi punya freshness from God, Anda tidak lagi punya the fresh revelation, the fresh inspiration, Anda tidak lagi punya pembukaan dari Tuhan yang fresh, Anda tidak lagi melihat bahwa Allah menunjukkan kepada Anda hal-hal yang supranatural dalam hidup saudara, jangan-jangan Anda ada di masa seperti Eli, tertutup.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menjadi seorang pelayan Tuhan, kita menjadi seorang yang menjadi hamba Tuhan, bahkan kita bisa menjadi seorang pastor, seorang pendeta, bisa-bisa saja. Tapi ketika langit tertutup, maka kita mulai mengandalkan kekuatan natural kita. Saya ulangi sekali lagi, ketika langit mulai tertutup, supply dari sorga tidak tersedia, bahwa suara Tuhan kita tidak dengar lagi, penyediaan Tuhan tidak kita alami lagi secara supranatural, apa yang dia mau alirkan dalam hidup kita sudah tidak ada lagi, atau mengalami hambatan, maka kita menjalani pelayanan kita natural. Kita akan mulai melayani dengan kedagingan kita. Kita akan mulai melayani dengan keterampilan kita. Kita akan mulai melayani dengan kemampuan kita. Kita akan mulai melayani dengan kecerdasan kita. Kita akan mulai melayani dengan network di sekitar kita. Sehingga kita mulai mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, bukan apa yang sorga sediakan buat saudara. Nangkep gak nih? Tapi kalau Anda mungkin sumber daya di sekitar saudara boleh saja terbatas, tapi open heaven terjadi dalam hidup saudara, apa saja yang Anda kerjakan dengan keterbatasan, Tuhan menyediakan yang tidak terbatas. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi saudara. Why? Karena sorga berpihak kepada saudara. Karena open heaven terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan itu adil. Kalau kita tidak bisa mengalami open heaven, maka Tuhan izinkan saudara menggunakan Anda punya keterampilan, silakan aja. Tapi Anda harus dengan susah payah dan berpeluh akan menerima rezekimu. Pernah baca itu ayat itu? Sehingga Anda harus fight until your last sweat. Anda punya peluh yang luar biasa. Tapi saudara yang dikasihi, ketika Anda mulai melihat dan melayani dengan open heaven, bisa saja tiba-tiba Anda melihat kelepasan terjadi dalam keluargamu. Anakmu yang mengalami begitu banyak keterikatan, tiba-tiba bisa terlepas. Anakmu yang tadinya mengalami kesulitan di dalam keuangan, tiba-tiba saja mengalami kemerdekaan secara keuangan. Why? Because Anda hidup di bawah langit yang terbuka. Makanya kemarin waktu acara Zion Man saya berkata bahwa pemimpin yaitu orang tua, ayah itu menentukan keluarganya. Halo? Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara, kita harus belajar. Makanya saudara, yang mandul sekalipun saudara, itu bisa dibuka kandungannya. Why? Karena ketika mandul bicara kandungan yang tertutup. Tapi kalau sorga yang terbuka, kandungan tertutup, di bawah sorga yang terbuka, kandungan itu akan terbuka. Yang setuju katakan amin. Saudara, pintu-pintu kesempatan dalam bisnis saudara yang tertutup, tapi Anda ada di bawah langit yang terbuka, pintu akan dibukakan oleh Tuhan bagi saudara, katakan amin. Oh, itu dahsyat sekali saudara. Nah, saya mendapati Bapak Ibu saudara, bagaimana luar biasanya yang namanya saudara, yang namanya pola. Coba bilang sekali lagi, pola. Saudara, saya mendapati bagaimana sorga terbuka di gereja mula-mula bisa konsisten. Saya pelajari, saudara. Saya udah baca sering Kisah Rasul, saudara, udah berkali-kali saya baca. Tapi saya baca ulang karena season ini. Nah ketika saya baca, saya pelajari, wow, ada polanya. Sebenarnya saya udah tahu, tapi itu jadi makin yakin saya dalam masa kegerakan ini. Ada dua pola yang Anda harus perhatikan di gereja mula-mula sering terjadi. Yaitu mereka berdoa dan berpuasa, dan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Betul nggak gitu? Saudara, itu sebabnya kalau Anda mau memastikan open heaven terjadi dalam hidup saudara konsisten, Anda tidak bisa tidak, Anda harus konsisten dalam doa puasa, konsisten dalam pujian penyembahanmu. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah 2 ayat 42, lalu kita akan masuk ke 46-47. Haleluya. Ready? Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Coba bilang berdoa. Jadi mereka tidak berhenti waktu ketika lawatan terjadi, mereka terus berdoa. Terus mereka menjalani aktivitas spiritual ini. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil ngapain? Sambil
Memuji Allah. Tadi mereka berdoa dan ini memuji Allah. Coba bilang doa. Coba bilang pujian. Saudara, mereka berdoa, mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari ayat ini saya menyimpulkan kalau Anda dan saya konsisten berdoa, konsisten memuji Tuhan dari hatimu, maka akan ada tuaian jiwa-jiwa berdatangan. Karena mereka menyukai pujian. Mereka menyukai bagaimana kita diisi oleh Roh Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua aktivitas spiritual yang saya mau ajarkan sama saudara. Saudara, saya berharap saya mengajarkan ini, anggap ini sebagai saya sebagai senior pastor dan Bapak Rohani di gereja ini sedang mengarahkan saudara untuk punya pattern. Tujuan saya mengajarkan ini adalah supaya saudara dalam hidup saudara, di keluarga saudara, di bisnis saudara, di pekerjaan saudara, dalam keseharian saudara, heavens are open. Langit terbuka dalam hidup saudara. Pergumulan bukan gak ada, saya gak ngomong gak ada pergumulan. Pergumulan ada, tapi pergumulan itu menjadi tidak berarti buat saudara karena ada Tuhan yang menopang saudara. Sehingga Anda merasa kok hidup saya ya ada, tapi gak susah-susah amat gitu. Amin. Nah, mari kita melihat dua aktivitas itu, saya akan jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama adalah doa dan puasa. Doa dan puasa. Banyak orang berkata doa itu sangat penting. Betul ya? Tapi kenyataannya doa yang sangat penting menurut orang Kristen. Tapi itu adalah kegiatan yang paling jarang dilakukan justru. Kadang-kadang malas dilakukannya. Kenapa saudara? Karena kita tidak menyadari dan tidak ngerti itu pola Tuhan yang membuat hidup saudara dipermudah karena Anda doa. Siapa yang mau hidupnya dipermudah? Anda mau hidupmu dipermudah? Kalau Anda mau lihat hidupmu dipermudah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak bisa mengabaikan doa. Halo, amin saudara. Doa itu bukan hanya petugas para pendoa saja. Kubu doa, tidak. Seperti tadi pagi, saya challenge Anda yang melayani di tempat ini. Kalau Anda melayani hari Minggu, mau siapapun Anda melayani. Apalagi saya seperti saya sebagai pengkhotbah. Apakah Anda menjadi worship leader, apakah Anda jadi singer, pemain musik, jadi usher, multimedia, Anda di sound, Anda menjadi MC, Anda menjadi pendamping hamba Tuhan, whatever it is. Pertanyaan saya, apakah Anda berdoa sebelum Anda melayani? Pribadi. Kita bukan cuma sekedar datang ke gereja karena ada tugas pelayanan, no. Anda harus membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengabaikan doa ini karena langsung terjun ke pelayanan. Ada banyak orang tertarik ke pelayanan, bisa melayani dengan begitu antusias. Tapi kalau doa nggak antusias, itu terbalik-balik loh saudara. Itu terbalik-balik. Kita harus antusias dalam doa, biarlah rohmu menyala-nyala, baru melayani Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap sepele, padahal itu sangat penting, betul nggak? Coba kalau saya tanya sama saudara, doa sangat penting nggak? Sangat penting. Apapun yang sangat penting dalam hidup seseorang pasti diperhatikan dong. Tapi yang kenyataannya doa adalah yang seringkali justru paling diabaikan oleh orang Kristen. Itu sebabnya setan tidak mau saudara masuk dalam pola Tuhan, yaitu doa. Supaya saudara tidak banyak doa, dikasih kegiatan. Dibikin sukses bisnismu, wah Anda kejar dari situ. Dibikin naik karirmu, Anda kejar dari situ. Sehingga Anda nggak punya waktu untuk berdoa. Halo, saudara, setan itu kadang-kadang ya membuat saudara jadi tidak fokus sama Tuhan. Bukan hanya karena kesusahan, tidak. Jangan dipikir setan selalu bawa kesusahan, enggak. Setan bisa bawa keberhasilan, tahu? Dia bikin saudara sukses, dia bikin saudara punya jalan kayaknya gampang, banyak duitnya, berhasil, membuat saudara malas berdoa. Itu dia berhasil tuh menjebak saudara. Hati-hati dengan jebakan ini. Halo? Sehingga Anda gak punya waktu berdoa. Tapi Anda minta Tuhan berkati saudara. Piye carane orang Jawa bilang.
Anda harus bangun dengan pattern. Seorang Raja Yosafat yang sudah sering saya ngomong, saya nggak usah buka ayatnya. Bagaimana ketika dia mengalami musuh, 3 musuh sekaligus, apa yang dia suruh? Doa puasa. Dia minta orang-orang Yehuda, orang-orang di bangsanya untuk doa puasa. Supaya apa? Tuhan turun tangan. Dan Tuhan waktu turun tangan, cara perangnya bukan cara perang seorang jenderal atau seorang raja. Tapi cara perangnya dengan musik, coba. Mana ada begitu? Mana ada? Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi ketika Anda masuk dalam doa puasa, Anda akan melihat keterlibatan Tuhan. Mau nggak saudara keterlibatan Tuhan dalam hidup saudara? Anda nggak mungkin bisa melibatkan Tuhan kalau Anda sendiri jarang berkomunikasi. Anda sendiri tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa berinteraksi atau terlibat dalam hidup saudara? Kalau Anda mau mengizinkan Tuhan terlibat dalam kehidupan saudara sehari-hari dan pekerjaan saudara, Anda harus undang dia masuk dalam keterlibatan hidup saudara. Betul? Apa? Doa. Doa itu anak kecil juga bisa. Makanya Tuhan kasih pattern yang paling gampang dan bisa diakses sama siapa saja. Orang buta juga bisa doa. Orang di penjara juga bisa doa. Orang dalam kondisi paling berat juga bisa doa. Itu senjata paling ampuh. Tapi adalah senjata yang paling jarang dipakai orang Kristen. Dia lebih mengandalkan networknya, dia makin mengandalkan apa yang ada di sekitarnya, kenalannya, temennya, bosnya, uncle-nya, antinya. Saudara ketika Yusuf ada di sumur, dia nggak bisa lihat ke kanan ke kiri tahu. Kanan kiri dia itu semua tembok, cuma satu yang dia bisa lihat ke atas. Yaitu lubang di mana dia ditaruh di dalam sumur itu. Dia hanya bisa melihat ke atas. Penolongan itu hanya datang dari atas. Saya sering katakan pertolongan saudara dan saya datang dari atas. Bukan dari atasan. Saya beritahu saudara sekali lagi. Bahwa pertolongan saudara, pertolongan saya datangnya dari atas. Bukan dari atasan. Atasan itu bisa sebagai bosmu. Atasan itu bisa sebagai seorang yang mensupport saudara punya bisnis. No, it not come from them. It's come from Jesus. Kalau Anda ngerti ini, akses poinnya doa. Amin. Esther, apakah Esther tidak menghadapi situasi yang berat? Oh iya, satu bangsa akan dihabisi oleh Haman. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia katakan sama Mordekai? Berdoa dan berpuasa buat aku. Karena aku harus berhadapan dengan raja. Aku belum dipanggil, tapi aku harus datang. Tapi doa puasa buat aku. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa berpuasa? Tuhan bergerak, yes. Keselamatan bangsa melalui Esther terjadi oleh karena ada doa puasa. Orang yang doa puasa nggak pernah takut dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ekonomi morat-marit, terserah. Anda dengar nggak kemarin? Beberapa orang keluar dari Santorini, dari Yunani. Karena gempa setiap 5 menit. Goyang terus, nggak tahan juga saudara. Antri keluar dari Santorini. Sementara kita mau liburan ke Santorini. Ayo, benar nggak? Sementara di tempat liburan ada goncang tiap 5 menit. Baru datang keluar loh saudara. Anda tidak pernah tahu what's going on di luar sana. Tapi saya mau beritahu saudara, ketika itu terjadi, Anda harus tahu doa puasa saudara, itu yang menolong saudara bersama dengan Tuhan. Daniel, saudara tahu Daniel, bagaimana saudara Daniel berdoa? Tuhan berkata, aku sudah dengar di hari pertama engkau berdoa, aku dengar. Tapi jawaban itu tidak bisa datang. Kenapa? Waktu kamu berdoa ada peperangan di alam roh. Ada Raja Persia, yaitu bicara soal setan yang menghalangi doamu. 21 hari Daniel harus berdoa. Berdoa 21 hari, di hari ke-21 dibuka celah itu, Tuhan masuk. Saya mau beritahu sama saudara, mungkin hari ini Anda merasa Anda dalam peperangan. Anda nggak tahu, waktu Anda berdoa, terus Anda setia dalam doa. Terjadi sesuatu celah, Tuhan akan masuk. Kasih Anda wisdom, kasih Anda hikmat, kasih Anda inspirasi, kasih Anda ilustrasi, kasih Anda kreativitas. You are moving. Come on. Itu sebabnya Anda perlu di dalam doa puasa. Yes or no?
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng. Tapi doa seringkali menjadi sesuatu yang diabaikan. Saya dorong Anda, agar supaya jangan pernah mengabaikan doa-doamu. Doa puasa, yes. Gereja ini, mulai awal tahun ini, di gereja kita, sedang mau mencoba membangun sebuah pattern dalam kebiasaan melayani Tuhan dengan puasa. Bukan cuma doa. Ini doa dan puasa, bukan puasa doa. Sebelum melayani hari Minggu, semua pelayan Tuhan, apalagi yang ada di panggung ini, harus doa puasa. Puasa 1 hari 24 jam. Bukan intermittent fasting. Jam 7 malam, mulai start terakhir, sampai jam 7 malam lagi baru buka. 1 hari, dilatihnya baru 1 hari. Saudara. Biasanya dilakukannya hari Jumat ke Sabtu. Tapi karena kemarin saya tahu Zion Man makanannya banyak. Saya sudah dikasih tahu di grup, waduh, ada saucu, ada babi hong, luar biasa. Sate duren. Saya ambil keputusan puasa sebelumnya. Salahnya di mana? Enggak salah, itu hikmah. Tapi tetap saya lakukan puasa 24 jam. Rabu malam selesai makan terakhir, top, bukanya besok, hari Kamis malam, 24 hours. Saudara, kalau Anda lakukan pertama kayaknya berat, tapi kalau Anda lakukan terus, ini saya konsisten lakukan karena tugas saya kan bulan Januari kan 3 minggu berturut-turut. Ini 2 minggu. Lakukan itu lama-lama Anda merasa justru Anda dapat kekuatan di situ. Yang gak pernah puasa, coba puasa. Saya beritahu saudara, beneran. Ada orang Kristen udah puluhan tahun belum tentu bisa puasa loh. Belajar puasa. Amin. Coba bilang sebelah saudara, belajar puasa kamu, coba bilang gitu. Gini, sebelum ngomong puasa lebih lanjut, doa dan puasa. Dari dunia kedokteran memberitahu, orang yang melakukan intermittent fasting 18 jam, jam 6 malam terakhir, bukanya nanti siang jam 12. Setiap hari, dalam 1 tahun Anda lakukan, wajahmu akan berubah jadi lebih muda. Akan terjadi muncul sel-sel baru regenerasi oleh karena puasa intermittent 18 jam. Intermittent 12 jam sudah bagus, paling bagus 18 jam. Kalau Anda mau muda, lebih muda tampangnya. Intermittent fasting sambil doa. Itu dahsyat itu. Haleluya, praise the Lord. Amin. Kemarin saya di tempat gym saya, seorang bapak turun 9 kilo dalam 2 minggu, intermittent fasting 18 jam. Saya bilang, wow, bapak sekarang kurus ya, 9 kilo pas saya turun, 2 minggu. Wih. Saya bilang gimana? Intermittent fasting 18 jam. Bagi Anda hari-hari ini, Anda nggak pernah puasa, cobain dulu intermittent fasting. Kalau Anda sudah intermittent fasting, Anda akan teruskan sambil dengan doa. Doa puasa terjadi, haleluya, praise the Lord. Fisikmu sehat, rohmu menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Saudara mau tahu nggak? Dosa pertama masuk di Taman Eden karena apa? Makan. Kayaknya Anda nggak ngerti kali ya, saya bilangin saudara. Makan itu, apa yang dia makan? Buah, karena dulu belum ada daging. Buah, makan itu. Ntar saya akan bahas sedikit mengenai puasa. Haleluya. Amin saudara. Seberapa Anda bergairah dengan doamu? Ada banyak orang nggak bergairah sama doa, tapi bergairah sama business opportunity-nya. Oh, dia dapat business opportunity, dia gairah banget. Pagi, siang, malam. Si matupang dia. Siang malam tunggu panggilan. Tahu si matupang? Siang malam tunggu panggilan. Itu si matupang itu. Dia terus tungguin telepon. Hey, dia akan, dia ada bisnis dan sebagainya. Oh kamu.
Saya nggak salahkan kalau Anda punya gairah seperti itu. My question, gairahmu untuk bisnis ini, sama nggak dengan gairahmu waktu doa? Kalau gairahmu untuk bisnis gede, doamu males, ada yang nggak beres dah. Ada yang nggak beres. Kalau Anda semangat untuk itu, semangat yang sama harus sama dengan semangat doa ketemu Raja di atas segala raja yang memberkati hidupmu. Karena Anda tahu ada lagu, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Yang bikin saudara kuat itu Tuhan. Kita sadar enggak itu? Tapi kita seringkali kalau udah ke faith, udah nggak tahu mau bikin apa, baru berseru sama Tuhan, telat saudara. Haleluya. Ada amin saudara. Coba bilang sebelah saudara, doa puasa. Coba bilang gitu. Ini is a calling untuk gereja ini untuk bisa belajar doa puasa. Saudara jangan berkata begini, saya asyir emang perlu apa doa puasa? Anda itu melayani bukan mesin loh. Anda melayani orang loh. Orang itu bawa spirit tahu. Kalau Anda punya spirit strong, kalau Anda punya connection sama Tuhan, bisa saja Tuhan memberitahu kepada saudara apa yang sedang dia gumuli dalam hidupnya. Jangan heran Anda bisa bilang, entah kenapa ada dorongan. Pak kayaknya saya didorong Tuhan mau doain kamu, boleh nggak? Kalau Anda nggak punya itu, Anda melihat orang rasanya lesu, Anda malah bisa ngomong, kenapa ya dia datang lesu banget gitu saudara. Loh serius. Sehingga tanpa disadari ada banyak orang Kristen yang berjalan natural. Gak pernah belajar untuk bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup dia. Saudara, doa puasa, ketika Anda berdoa dan berpuasa, apa yang terjadi? Sorga akan bergerak bagi saudara. That's the first thing yang Anda akan alami. Akan membuat sorga bergerak buat saudara. Saudara, Kisah Rasul pasal 16, kita nggak usah baca ayatnya. Bagaimana Paulus dan Silas ada dalam penjara, betul? Di dalam penjara, ditaruh penjara yang paling dalam, dipasung. Saudara dipasung nggak? Itu kaki diikat, dikunci, nggak bisa gerak tuh. Saudara, orang lagi dipasung, orang lagi di penjara, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Betul? Tadi pagi saya bilang, kalau zaman sekarang punya penjara mungkin, kalau Anda orang cukup terkenal, Anda bisa pakai HP minta orang tolong loh. Tapi zaman itu nggak ada HP loh, siapa yang mau tolong saudara loh? Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka berdoa, mereka nyanyi. Waktu mereka doa, mereka nyanyi, pintu dasar dari penjara goyang, terbuka. Saya beritahu sama saudara hari ini bahwa sorga akan bergerak. Di saat Anda sudah terikat, terkunci, Anda tidak tahu lagi apa yang Anda harus perbuat. God is moving buat Anda. Karena Anda berdoa dan berpuasa bagi dia. Katakan amin. Bukankah Yesus pernah berkata jenis ini kepada murid-muridnya yang mau coba ngusir setan dari seorang anak? Gak bisa-bisa, betul ada ceritanya? Jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Artinya ada situasi dalam hidupmu yang Anda gak tahu bagaimana menyelesaikannya. Only pray and fasting menjadi jawaban buat saudara. Pattern yang sedang dipersiapkan di gereja ini untuk puasa bagi yang melayani. Bukan cuma berlaku buat pelayan Tuhan. Senior pastornya berlaku. Amin. Kenapa? Why? Pattern itu semua harus belajar di situ. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti ketika Anda doa puasa, sorga akan bergerak buat saudara. Siapa yang kepengen sorga berpihak sama saudara? Kalau sorga nggak berpihak sama saudara atau tidak mendukung saudara, Anda pasti mengerjakan dengan kekuatan Anda sendiri kok. Yang kedua, saya percaya kalau Anda berdoa dan berpuasa, akan membuat roh saudara menyala-nyala. Membuat rohmu mendidih. Kata Tuhan apa Amsal 20:27, roh manusia pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara Anda ini punya adalah makhluk roh. Ketika roh ini padam, Anda nggak akan peka dengan apa yang Tuhan bicara.
Anda nggak akan peka dengan apa yang dikhotbahkan. Anda nggak akan peka apa yang diarahkan oleh pemimpin. Why? Karena spirit ini nggak on fire. Ayat Alkitab jelas, biarlah rohmu nyala, layanilah, bukan melayani Tuhan supaya rohmu menyala-nyala. Ayatnya nggak bilang gitu. Rohmu menyala-nyala, setelah menyala-nyala salurkan melalui pelayanan. Amin. Mau menyala-nyala? Anda nggak mungkin bisa menyala-nyala kalau Anda nggak berdoa. Anda mungkin dengar khotbah, Anda bilang, wow, Anda luar biasa diberkati, Anda mengalami kelepasan. Sesudah itu terus, apa? Anda dapat profesi, tajam, luar biasa, haleluya, praise the Lord, Tuhan mau. Terus, kalau Anda mesti berdoa. Coba bilang doa. Maka tahun lalu ada seorang teks saya, Om, saya liatin Om punya khotbah. Gimana caranya Om bisa on fire gitu? Kasih tahu saya rahasianya. Saudara tahu jawaban saya? Mau on fire kamu? Iya, deket dengan api. Kamu gak bakal on fire kalau deket es sama kulkas. Kalau mau on fire deket api itu Roh Kudus. Anda harus bangun dalam hubungan saudara. Saudara, Anda bukan cuma membangun panggung, Anda harus membangun mesbah. You are not building your platform. Platform ini bisa pelayanan di sini, tapi bisa juga panggung pekerjaanmu, panggung bisnismu. No, Anda harus bangun mesbah. Apakah kita masih berdoa? Yang ketiga, saya percaya kalau Anda berdoa, berpuasa, Tuhan akan menolong segala kelemahan saudara. Kelemahan manusia maksud saya. Keterbatasan manusia. 1 Samuel 1, saya akan bacakan buat saudara. 1 Samuel 1 ayat 19, lalu kemudian ayat 27 dan 28. 1 Samuel 1 ayat 19, lalu 27, 28. Saudara, kedisiplinan harus dibangun dalam doa ya. 1 Samuel 1 ayat 19, lalu ayat 27, 28. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Ini tentang Hana bersama dengan suaminya. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Coba bilang, pagi-pagi nyembah Tuhan. Sekali lagi, pagi-pagi nyembah Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya karena ada penyembahannya. Ayat 27, perhatikan. Kemudian dia hamil, dia punya anak namanya Samuel. Ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Jadi sebelumnya mandul. Untuk dapat anak ini aku kandungan yang tertutup. Kalau ada di dalam sorga yang terbuka, langit terbuka, kandungan itu dibuka Tuhan. Untuk ini, anak ini aku berdoa. Jangan pernah anggap enteng yang namanya doa. Nyembah. Haleluya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya adalah firman. Coba bilang pada mulanya. Dunia ini ada, bisa berputar, itu pada mulanya siapa yang mulai? Tuhan. Hah? Tuhan, firman, ya. Dengar ya. Pagi-pagi sebelum Anda memulai harimu, minta Tuhan terlibat dari pagi. Karena rahmatnya baru setiap pagi. Kita bangun pagi-pagi pegang HP. Kita pagi-pagi lihat monitor investasi luar negeri. Yang waktunya berbeda, di sono siang, di sini. Nah gitu saudara. Apakah Anda pagi-pagi seperti Hana dan Elkana nyembah Tuhan?
Halo? Saya perlu mengerti, saudara perlu ngerti. Kenapa saya ngomong ini ngotot nih? Karena saya tahu ini polanya Tuhan. Saya mau Anda ngalamin breakthrough. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, hatimu mesti cinta Tuhan. Waktu saya kerja di bank, sebagian udah dengar sih. Tapi kalau mungkin ada yang baru belum dengar. Waktu dulu saya masih kerja di bank. Saya nggak mungkin doa malam. Karena pulang udah malam. Main sama anak-anak saya. Waktu itu baru ada Sally. Main sama anak-anak. Udah gitu tidur. Nggak kuat doa malam, saudara. Udah capek. Kalau doa malam bisa aminnya besok pagi gitu loh. Karena lupa kemarin malam gue udah amin apa belum. Jadi saya harus doanya pagi. Makanya bos saya mau angkat saya dengan ajak saya main golf. Jam 5 pagi saya bilang no. Siapa yang gak mau? Stick dibeliin sama bos. Clubhouse, iuran dibayarin sama kantor. Lu tinggal main aja, lu reimburse kok dia bilang. Apa susahnya lu? Lu mau beli stick apa? Gua beliin. Kan tinggal main. Ketemu orang-orang hebat. Itu opportunity bukan? Opportunity, peluang. Tapi saya harus mengorbankan waktu saya berdoa. Saya bilang tidak bos. Why? Pilihan Anda menentukan hatimu mau kemana. Kan kalau orang ada yang kenal sama saya, bisa bilang, lu goblok amat sih. Saya harus bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Saudara, berapa banyak Anda yang pernah pasang weker bunyi terus Anda matiin lagi? Pernah gak gitu? Waktu mau bangun. Pernah coba? Orang jujur masuk surga lah. Saya juga gitu, awal-awal. Tapi saya belajar begitu saya bunyi weker saya jam 4. Saya harus berdiri, saya sikat gigi, saya jalan kaki di Puri Mall tuh. Itu masih enak, masih ada kabut. Bukan asap, kabut. Saya lari, saya pagi, lalu saya doa. Jadi waktu pagi saya doa sama Tuhan. Saya keluar dari rumah saya tahu Tuhan beserta saya. Saya waktu masuk ke office saya tahu Tuhan beserta saya. Lah kalau Anda tidak memulai harimu, saya ngomong begini, jangan saudara lihat saya full time sekarang pendeta. Kalau Anda bilang, Pak saya sibuk, kita ngomong duduk sama-sama saya waktu saya jadi bank. Di Bankers. Saya percaya, kalau Anda sudah membiasakan diri bangun pagi, jam tertentu, katakanlah ada orang yang biasa bangun jam 4. Ada nggak di sini yang biasa bangun jam 4 pagi? Ada. Kalau Anda sudah biasa, Anda nggak usah pakai alarm bunyi sendiri tuh di badan, betul ya? Tiba-tiba Anda bangun, betul gitu. Itu body clockmu sudah terbentuk. Kalau Anda mau membangun body clock, tiap pagi cari Tuhan, biasakan bangun pagi, disiplin. Coba bilang disiplin. Saudara, Tuhan pasti mencintai saudara. Nggak mungkin membenci saudara. Kondisimu kayak apapun Tuhan pasti cintai saudara. Anda tidak setia, Tuhan tetap setia. Betul? Jadi kalaupun Anda nggak doa, Tuhan tetap sayang kamu. Tapi jangan salah. Tuhan tetap setia, tetap sayang saudara walaupun Anda berdoa. Nggak berdoa, tapi karena Anda nggak berdoa, Anda makin jauh sama Tuhan. Kedisiplinan itu bagian saudara dong. Anda harus bangun supaya Anda tetap dekat bahwa Dia tetap mengasihimu walaupun kau jauh. Anda mau jauh-jauh Tuhan mengasihi saudara? Saudara, Anda jauh-jauh lama-lama Anda bisa tertinggal. Kedisiplinan harus dibangun. Kenapa Anda perlu berdoa? Karena Anda tahu dari Dia, untuk Dia, oleh Dia. Semua datang dari Dia, betul nggak saudara? Hidupmu datang dari Dia. Amin. Makanya dia bilang, aku serahkan anak ini kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara gini. Back to the basic. Doa puasa itu penting. Coba tanya sebelah saudara, masih doa, masih puasa? Coba tanya gitu.
Ini jangan tersinggung ya, bagi yang suka makan kayak saya juga sih. Tapi sekarang saya sudah bisa nahan, saudara. Kalau Anda hobi makan, dengerin baik-baik. Anda sedang melatih tubuhmu untuk menguasai hidupmu. Biasanya kalau orang udah habis makan, mager. Tahu mager? Malas gerak. Maunya santai, terus mata mengantuk ya. Iya kan? Kebanyakan makan gitu. Saya makanya kalau seminar juga kalau di Smart dulu begitu. Paling bahaya tuh habis jam 12 tuh sesi itu. Itu paling bahaya, habis makan terus. Dia melihat penglihatan gitu. Bintang-bintang di langit gitu. Tubuh ini nggak akan bisa aktif ketika Anda makan kebanyakan. Apalagi disuruh doa. Pasti Anda bilang, gue baru makan nih. Istirahat. Ntar giliran mau doa, gue lapar nih. Gitu saudara. Tahu nggak saudara kenapa puasa penting? Anda tidak membiarkan daging ini dominan dalam hidupmu. Sehingga Anda lebih tertarik kepada perkara-perkara spiritual waktu Anda doa dan puasa. Orang yang doa puasa sungguh-sungguh, nggak suka tuh dengar ngomongan yang aneh-aneh, saudara, yang negatif-negatif, yang buruk-buruk, apalagi yang porno-porno. Bukan berarti Anda sok suci, bukan. Karena Anda tidak pas di situ karena Anda lagi puasa, lagi doa. Coba kalau Anda punya daging, Anda sedang puaskan, yang begitu Anda akan turut serta nanti. Halo? Ada amin? Kalau Anda doa puasa membuat saudara tidak mudah serupa dengan dunia, tapi mudah serupa dengan Tuhan. Coba bilang lagi sebelah saudara, doa puasa. Amin. Ayo saya dorong saudara. Sebagai gembala sidang di tempat ini, saya dorong saudara. Kita di sini setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 6. Ya. Latih diri Anda untuk bisa tidur lebih awal. Kan kalau mau bangun lebih pagi tidurnya mesti lebih awal dong. Iya. Tuh kayak Pastor Levi tuh, tidurnya cepet tuh dia. Tapi di ranjang dia tidurnya cepet, bukan di gereja. Pertanyaan saya sama saudara. Mau dijawab boleh Anda tahu ya, doa pagi jam 6. Berarti mesti bangun sebelum jam 6 dong. Betul nggak? Kalau Anda rumahmu agak jarak lebih jauh, lebih pagi lagi dong. Betul nggak gitu? Tapi malam kemarinnya, jam 10 ada acara bagus di TV. Entah itu bola, entah itu tinju, entah itu apa saja. Dan Anda tahu, kalau jam 10 dimulain, itu biasanya ada iklan, ada apa, itu bisa selesai jam 1, jam 2. Betul gitu? Ada kemungkinan, ini saya secara ekstrim kasih contohnya. Tapi atau mungkin Anda punya kegiatan lain jam 10. My question. Kalau Anda terusin itu, nggak mungkin Anda bisa bangun pagi. Ya enggak? Betul enggak? Pertanyaan saya cuma satu. Pilihanmu yang mana? The choice is yours. Kalau Anda tahu, I will build my spiritual pattern in prayer. Anda akan antusias ketika ada panggilan doa. Dan Anda tahu, this is my life. Ada amin. Jangan abaikan doamu.
Jangan pernah. Apalagi kalau Anda yang sudah melayani di gereja ini. Jangan pernah abaikan doamu. Biasakan doa puasa. Paling tidak seminggu sekali lah. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Bisa 2 kali, bisa seminggu full. It's good. Yang kedua, aktivitas spiritual kedua yang perlu Anda lakukan adalah pujian dan penyembahan. Coba bilang pujian dan penyembahan. Saudara, Anda harus tahu pujian penyembahan itu penting banget buat saudara. Saya nasihatin saudara dari tempat ini ya. Nasihatin ya. Hadir dalam ibadah sebelum pujian penyembahan dimulai. Karena pujian penyembahan yang diangkat itu punya power yang luar biasa. Ada orang Kristen membiasakan diri datang ibadah tunggu waktu khotbah. Salah besar, saudara. Salah besar. Anda harus datang sebelum pujian. Why? Karena Anda harus tahu kenapa pujian itu dahsyat. Nanti saya jelasin sama saudara. Beberapa orang Kristen, saya nggak bilang semua. Beberapa orang Kristen menganggap memuji dan menyembah Tuhan hanya dilakukan di gereja saja. Waktu ibadah hari Minggu atau di acara-acara gereja tertentu. That's it. Tapi lepas dari itu, pujian penyembahan tidak dilakukan. Apa yang terjadi kalau Anda melakukannya seperti itu? Hanya di gereja memuji dan menyembah. Maka Anda melakukan pujian penyembahannya ritual. Anda hanya sebatas ritual. Dan kalau Anda cuma nyanyi doang dan Anda nggak melibatkan dirimu lagi dalam pujian penyembahan, apalagi Anda tidak serius, Anda tidak semangat, Anda tidak bergairah, Anda diam aja. Anda tidak ngalir dengan pujian. Pujian itu membawa aliran, saudara. Dan aliran itu bisa dicerminkan lewat physical activity, saudara. Angkat tangan kah, nyembah kah, tepuk tangan kah, Anda ngerti gak sih maksud saya? Kalau Anda tidak melakukan itu dengan segenap hatimu, Anda cuma nyanyi berdasarkan catatan yang ada, ikutin musik. Itu karaoke. Tahu karaoke? Apa bedanya pujian di gereja dengan karaoke? Pernah tahu? Kalau pujian di gereja, teksnya keluar semua sekaligus, 2 baris. Kalau karaoke, biru satu-satu sesuai waktu kamu nyanyinya apa. Pernah karaoke enggak? Bener enggak? Waktu nyanyi keluar enggak sekaligus supaya Anda bisa ikuti nadanya munculnya gitu. Itu karaoke. Kalau di sini keluar semua teksnya, itu bedanya. Kalau Anda melakukannya kayak gitu namanya karaoke. Karaoke rohani. Haleluya. Saudara tahu, pujian, penyembahan adalah aktivitas spiritual yang gak pernah berhenti sampai kapanpun, sampai pada kekekalan. Anda baca di kitab Wahyu, siang dan malam, semua para penatua-tua, mereka memuji, menyembah Tuhan siang dan malam, tidak pernah berhenti. Orang Kristen kalau datang ke gereja kok pujiannya lama banget gitu. Saya khawatir Anda masuk surga nggak betah. Anda bilang kok nyanyi terus ya, gue pindah aja deh gitu, saudara. Tuhan bilang please. Nangkep gak nih? Halo, kok pujiannya hot banget sampai harus menunduk. Lah di surga gitu semua. Pada anak domba, ya kayak gitu. Anda nggak biasa, ini apaan gitu sudah. Aduh, ini apaan nih? Penatua-penatua di surga kayak gini. Gua nggak betah, nggak bisa begitu. Risih gua. Anda nggak pernah belajar menyembah sih. Itu Anda dilatih supaya masuk surga biasa. Haleluya. Nanti surga akan tanya, kamu ini dari keluarga mana sih? Apalagi kalau Anda nggak pernah baca Alkitab. Ntar di surga loh, memalukan loh saudara. Kenapa memalukan?
nanti Petrus akan mempertemukan saudara dengan Obaja. Ini Obaja. Obaja tuh nulis buku. Oh ya, Anda bilang gitu. Yang mana? Terus Obaja tanya, lu gak pernah baca tulisan gua? Enggak. Terus nanti Petrus ketemuin lagi, ini Zakaria. Oh Zakaria, lu juga nulis buku? Iya. Lu baca gak? Enggak, gitu saudara. Di sorga Anda asing tahu gak? Ketemu lo sama penulis-penulis Alkitab nanti di sorga. Amos, Anda nanya, kamu juga nulis buku? Nulis. Yang mana tuh? Gitu. Lebih parah lagi, ini Sefanya. Hah? Sefanya anak ya? Gitu saudara. Anda akan bilang, oh dia nulis buku juga? Gua gak tahu tuh gitu saudara. Karena Anda gak pernah baca Alkitab. Paling mantar ini Matius. Oh gue pernah baca kalau Matius, gue tahu. Mau jadi apa saudara di sorga? Jadi bahan ketawaan orang loh. Baru sadar ya. Nanti Anda cuma bukan ketemu Obaja dan nanya lo, nulisan gue lo baca nggak lo? Saudara harus tahu, hidup ini dalam peperangan, betul? Peperangan melawan semua ideologi, peperangan dengan semua tawaran-tawaran dunia. Dalam peperangan itu Anda harus libatkan Tuhan sebagai pahlawan perang. Ketika kita memuji Tuhan dengan benar, dalam slide saya bilang, ia akan tampil sebagai pahlawan perang. Yesaya 42, ayat 10-13. Saya berharap, kalau Anda ngerti ini sudah, doa puasa pujian penyembahan, Anda gak akan biasa-biasa lagi memuji menyembah Tuhan. Anda gak terasa aneh angkat tangan. Saudara di sorga tuh pada angkat tangan loh. Anda cuma yang diem gini doang. Sorga bilang, lu siapa? Gitu loh saudara. Yesaya 42 ayat 10-13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Allah, memberitakan pujian kepadanya dari di pulau-pulau. Bicara soal pujian penyembahan sama Tuhan, memuji Tuhan sorak-sorai. Maka ayat 13, Tuhan keluar berperang karena pujian itu. Seperti pahlawan, seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saat Anda memuji Tuhan dengan sepenuh hati, He will come out. Dia akan bangkit sebagai pahlawan perang di depan saudara, menggantikan saudara dalam peperangan. Jangan pernah anggap enteng pujian. Tempik sorak itu membuat dia keluar sebagai pahlawan perang. Anda tidak menikmati karaoke di dalam ibadah. Tapi Anda memuji Tuhan sepenuh hati. Yang setuju katakan amin. Saudara tahukah saudara, berikutnya ketika Anda memuji Tuhan, Tuhan itu memukul musuh-musuhnya. Herannya Alkitab mencatat diiringi dengan musik. Berarti saudara, Tuhan pakai pujian, Tuhan pakai penyembahan itu sebagai alat bagi dia untuk masuk dalam peperangan. Enggak main-main loh. Mari kita lihat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 29-32. Kamu akan menyanyikan satu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Perhatikan ayat 32. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan oleh siapa?
Tuhan ke atasnya akan diiringi dengan apa? Rebana, kecapi. Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Saat dia berperang, ada rebana, ada kecapi, ada pujian, ada penyembahan. Saya percaya Allah berperang, gantikan saudara. Jangan pernah anggap enteng, puji-pujian bisa menjadi alat peperangan di dalam spiritual Anda. Pernah dengar ada satu lagu? Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Siapa yang pernah dengar lagu itu? Angkat tangan. Yang pernah ikut nyanyi itu? Berarti Anda angkatan lama ya. Mazmur 68 ayat 2 bilang, Allah bangkit, coba bilang Allah bangkit. Maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Waktu Allah bangkit, berserak musuhnya. Betul? Nah pertanyaannya, how dia bangkit naik? Mazmur 47 sebagai penutup. Mazmur 47 ayat 6. Allah telah naik. He has gone up, kalau bahasanya berikutnya. God has gone up. Naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Lewat pujian, lewat ramainya pujian penyembahan yang sungguh-sungguh. He will rise up. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Peperangan menjadi milik Tuhan. Makanya tadi saya bilang, pergumulanmu jadi tidak begitu berarti. Siang hari ini, pujian penyembahan bukan bagian dari ibadah. Tapi sebenarnya itulah ibadah. Saya dorong Anda. Ketika memuji Tuhan bukan Anda menikmati pujian. Jangan jadikan pujian di hari Minggu itu sebagai konser yang Anda nikmati. Jangan jadikan pujian penyembahan Anda suka atau Anda suka. Anda harus tahu, Anda harus masuk dalam arilan pujian penyembahan. Makanya saya dorong juga para WL singers masuk dalam doa-doamu sehingga pujian penyembahan itu bukan cuma menyegarkan, tapi membuat saudara sadar akan Tuhan, ngalami dia. Dan saya berdoa agar supaya ngalamin open heaven dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri.